Parlimen Indonesia pada Selasa akan mengundi rang undang-undang RUU yang membolehkan kerajaan menubuhkan sebuah agensi pelaburan baharu. Ahli Parlimen dari Suruhanjaya yang menyela rang undang-undang berkenaan, Darmati Duryanto, dilaporkan berkata, agensi itu dijangka menerima modal awal sebanyak RM1,000 trilion bersamaan kira-kira RM300 juta. Meski reporter Malaysia salah hitung, karena RM1,000 triliun itu sama dengan 300 bilion ringgit atau sekitar 300 miliar ringgit. Tapi yang jelas, pembentukan Danantara telah mencuri perhatian bagi seluruh dunia, bro. Bagaimana tidak? Pengesahan rancangan undang-undang mengenai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara kemarin telah disetujui oleh DPR. Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ini juga menandakan lahirnya Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara secara resmi. Materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN. Selain itu, dengan aset awal saja, ingat aset awal saja atau aset minimum saat ini yang dimiliki Danantara sudah lebih dari cukup untuk bersaing dengan holding dari tetangga kita, yaitu Temasek maupun Hasanah Berhad dari Malaysia. Lantas, bagaimana dampak bagi negara kita dan tentunya dampak bagi super holding dari tetangga kita? Tanpa banyak basa-basi, cus, kita bahas lebih detail lagi, bro. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan produk domestik bruto lebih dari 1,4 triliun US dollar dan ditambah dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Negara ini memiliki pasar domestik yang sangat besar dan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, pasar domestik di Indonesia seringkali lebih banyak digarap oleh investor asing. Jika itu bukan sektor strategis, tentu tidak masalah. Namun lain halnya jika sektor strategis yang dikuasai justru akan memiliki dampak negatif di masa depan bagi Indonesia sendiri. Misalnya saja, ketika sektor-sektor strategis seperti kebun kelapa sawit, energi, infrastruktur, dan teknologi dikuasai oleh investor asing, tentu Indonesia berpotensi kehilangan kendali atas aset-aset penting dan berpengaruh terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Jika alasannya karena teknologi dan pengetahuan, mungkin sebagian bisa kita maklumi, karena negara kita masih sangat membutuhkan transfer teknologi dari negara lain yang lebih maju. Tapi tidak untuk salah satu alasan klasik yang sering kita dengar, yaitu ketidakcukupan modal di dalam negeri. Karena faktanya, meskipun aset Danantara yang disediakan saat ini hanya sebesar 1.000 triliun, tetapi faktanya Danantara menjadi pengendali atau pengelola Badan Usaha Milik Negara Indonesia dengan total aset mencapai 10.000 triliun atau sekitar 600 miliar US dollar. Artinya, kemampuan likuiditas Indonesia itu sangat-sangat kuat. Misalnya, kalau hanya ingin mengambil alih perusahaan asing yang mengelola kebun kelapa sawit di Indonesia, sekarang pun, detik ini pun, Indonesia sangat mampu. Jangankan kebun kelapa sawit, beli seluruh aset Temasek pun Indonesia mampu. Karena aset Temasek totalnya cuma sekitar 280 miliar US dollar atau kurang dari setengah total aset Danantara. Tapi tentu Indonesia nggak akan melakukan hal bodoh semacam itu. Pengambilan aset secara besar-besaran seperti ini pasti akan merusak hubungan diplomatik. Banyak cara untuk mengambil alih di sektor strategis ini, misalnya dengan aturan yang baru tentang pemberian HGU bagi perkebunan kelapa sawit yang mewajibkan bagi para perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memberikan lahan plasma sebesar 30% untuk petani lokal atau masyarakat lokal. Setiap pengajuan hak sekarang ini kami wajibkan pertama harus ada peningkatan alokasi plasma untuk perpanjangan. Plasma diwajibkan untuk pemberian hak yang baru, yaitu sekitar 20%. Kalau tidak ada
komitmen dalam bentuk pemberian plasma sekarang tidak bisa diberikan lagi. Kemudian untuk pembaharuan, selain plasmanya itu 20%, kita minta tambah. Kita kalau sebelumnya cuma 20%, untuk tahap ketiga kita minta ditambah 10% minimal untuk masyarakat. Nah, dengan aturan tersebut, kalau perusahaan nggak mau ngikutin aturan, ya sudah, Danantara yang akan mengambil alih melalui PTPN. Intinya, dibikin nggak betah lah investor asing khususnya yang menguasai sektor strategis. Holding tetangga yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dari Singapura, yaitu Temasek, melalui CTP Holding atau perusahaan joint venture dengan Cargill, Golden Agri Resource, Wilmar International, dan lain-lain. Sedangkan dari Malaysia, yaitu Hazana, seperti Sim Derby Plantation, IOE Corporation Berhad, dan United Plantation Berhad. Nah, semuanya itu dari holding tetangga, bro. Makanya saya bilang, Danantara saingan Temasek dan Hazana, karena faktanya, mereka akan bersaing, bro. Meski mungkin dalam beberapa investasi yang lain, mereka bakal berkolaborasi juga. Selain itu yang paling penting, Danantara dapat memanfaatkan momentum geopolitik. Maksudnya di sini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina telah menciptakan perubahan besar dalam strategi bisnis global. Perang dagang, pembatasan teknologi, dan kebijakan proteksionisme mendorong banyak perusahaan multinasional untuk mencari alternatif produksi dan investasi di luar Cina. Fenomena ini dikenal dengan China Plus strategi. Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum ini dan sekaligus menarik investasi asing secara langsung. Tentu, di sini Danantara bisa berperan dalam mengakselerasi peluang ini dengan investasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, dengan membangun perusahaan joint venture dengan perusahaan-perusahaan asal Cina yang ingin merelokasikan pabriknya dari Cina maupun Vietnam. Nah, jangan salah loh, Cina mau merelokasi pabriknya itu bukan hanya dari Cina, tetapi juga pabrik yang ada di Vietnam. Laos dan Indonesia saat ini menjadi tujuan rencana relokasi, dan Indonesia dapat melakukan strategi yang sama persis seperti apa yang dilakukan Singapura. Misalnya nih, Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, telah berinvestasi di ByteDance, perusahaan induk dari TikTok. Investasi ini telah dilakukan pada awal tahun 2018 ketika Temasek berpartisipasi dalam putaran pendanaan yang meningkatkan valuasi ByteDance menjadi sekitar 150 miliar US dollar. Kemudian, ByteDance memperluas jejak pusat datanya di Malaysia dengan kesepakatan membangun pusat artificial intelligence atau kecerdasan buatan senilai 2,1 miliar US dollar. Lokasinya di KEK Johor, Singapura. Jadi, tolol kalau ngarep TikTok berinvestasi untuk membangun pusat AI di Indonesia. Lawang sampai dan itu sebagian milik Singapura, bro. Atau dengan kata lain, yang menentukan kebijakan perusahaan ByteDance itu ya Singapura sendiri. Artinya apa? Dengan membeli saham perusahaan multinasional seperti apa yang dilakukan oleh Temasek, dapat memberikan nilai tawar bagi Indonesia dalam menarik investasi ke Indonesia, bro. Harapan admin, semoga nih pemerintah kita cerdas dan dapat melihat data sekaligus peluang dari perusahaan-perusahaan artificial intelligence dari Cina seperti DeepSeek, Ernie, Wudao, Xiaoism, Kunlun, Kuaishou, atau yang punya Kling AI menjadi salah satu pilihan untuk berlabuhnya modal dari Danantara. Supaya apa? Supaya Indonesia mempunyai nilai tawar untuk menarik investasi membangun pusat data artificial intelligence di Indonesia. Selain itu, perusahaan-perusahaan dari Cina yang bergerak di energi terbarukan seperti Sinohydro, Yangtze, Xinjiang Goldwind, Dongfang Electric, Jinko Solar, Trina Solar, dan lain-lain juga menjadi salah satu yang tak terlewatkan. Karena energi terbarukan menjadi kebutuhan mutlak di masa depan, dan hampir semua negara di dunia ini berupaya beralih ke energi terbarukan sebagai respon terhadap kebutuhan global. Dengan investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, Indonesia tidak menyia-nyiakan sumber daya matahari yang melimpah di negara kita, sehingga Indonesia benar-benar menjadi superpower di bidang energi terbarukan. Keuntungan lainnya, tentu, jika Danantara berinvestasi di sektor energi terbarukan, peningkatan ekonomi negara kita pun akan didapat melalui ekspor ke negara lain. Dan satu hal yang pasti,
jika investasi dari perusahaan Cina datang ke negara kita, yaitu mereka membawa teknologi terbaru sehingga membuka peluang transfer of teknologi. Artinya, kita dapat mengupgrade sumber daya manusia kita, bro. Kesimpulannya, Danantara bisa mengubah landscape ekonomi Indonesia yang sebelumnya pasif, cuman bengong doang nih, nunggu aja dari dulu. Nah, sekarang bisa lebih agresif, karena berinvestasi di perusahaan multinasional tentu sedikit banyak mempunyai pengaruh dalam keputusan perusahaan tersebut untuk menentukan investasi di negara mana. Di sisi lain, juga dapat meningkatkan kedaulatan nasional melalui penguasaan di sektor strategis. Dengan strategi yang tepat dan baik dalam akuisisi aset strategis, pemanfaatan momentum geopolitik, maupun investasi yang memiliki potensi besar di masa depan, seperti artificial intelligence dan energi terbarukan, Danantara menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya mampu bersaing dengan Temasek maupun Hasanah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekonomi di regional ini, bro. Terlebih, modal yang dimiliki pun jauh lebih besar, setidaknya untuk menarik investasi dari Cina. Ya, kalau dari Amerika Serikat kayaknya, kalian tahu sendirilah. Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!